Guys, kita tahu pada 16 November ini nanti, pasukan Indonesia akan bertemu dengan Iraq untuk perlawanan yang pertama, dan pada perlawanan yang kedua, Indonesia akan bertemu dengan iaitu Filipina. Jadi guys, di sini kita lihat Sintayong sudah cuba untuk menyiapkan kekuatan timnas Indonesia untuk menentang iaitu pasukan Iraq dan juga Filipina di kelayakan Piala Dunia fasa kedua pada bulan November ini. Jadi guys, di situlah kita lihat ya, Coach Sintayong sudah pun untuk memperkuatkan di setiap pertahanan, midfielder, serangan dan juga pemain daripada kiri dan kanan Indonesia sudah disiapkan oleh iaitu Coach Sintayong untuk pasukan timnas Indonesia guys. Jadi, siapakah saja pemain-pemain yang dipilih oleh Coach Sintayong untuk mewakili timnas Indonesia untuk kelayakan Piala Dunia Round 2 di bulan November ini guys? Bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel iaitu Starting 11 dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel Starting 11. Dan di hujung videonya guys, macam biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Jika bicara lini belakang yang kokoh, pasti bicara pemain dengan postur tinggi menjulang dan kekar. Tak hanya itu saja sih, pengalaman dan ketenangan yang mumpuni juga diperlukan. Itu benar Tadi sekali kiri guys. pertahanan timnas Indonesia selama ini mendambakan sosok pemain seperti itu. Elkan Bagot ni memang Timnas tinggi ya. Garuda pun kemudian Jordi rela Amat menjalankan program dengan Sandy Walsh. naturalisasi demi mendapatkan sosok bek yang didambakan. Oh, ini adalah ketika Jordi Amat dan Sandy Walsh untuk menjadi pemain naturalisasi Indonesia ya guys ya. Ini macam seperti mereka sedang sign kontrak lah ya. Jumlahnya kini akan terus bertambah. Lalu jika stok bek naturalisasi timnas menumpuk, bagaimana Sintayong nanti meramunya? Wah, bagaimana ya Sintayong Materi bek meramu? timnas Indonesia ini sebenarnya sudah melimpah sebelum naturalisasi pemain seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh maupun Shane Patinama. Lini belakang Garuda juga sebenarnya tak kalah kuatnya. Talenta lokal seperti Rizky Ridho, Andi Rizky Setio, Ridho ya. Ini pemain Ryuji lokal ya. Utomo, Bagas Adi, Alveandra Dewangga, maupun Fahrudin Arianto juga sempat bergantian menjadi bek andalan timnas. Dulu inilah antara pemain-pemain lokal yang menjadi pertahanan Indonesia ya. Kita lihat pun hebat-hebat juga ya. Nah, memang dari dulu kelemahan timnas Garuda salah satunya adalah di sektor lini belakang. Di situ. Sejak zaman Robi Darwis, Bejo Sugiantoro hingga Hamka Hamzah, tak ada bek lokal timnas yang punya tubuh yang tinggi menjulang dan kekar, layaknya bek-bek Eropa. Maka dari itu muncullah ide pemain naturalisasi. Awalnya pemain naturalisasi tak mengincar pemain dari luar Indonesia. Pemain asing yang sudah lama berlaga di Liga Indonesia menjadi incaran. Oh begitu ya, dulu Mulai dari lah Fabiano dulu ya. Beltram, Otavio Dutra, Victor Igbonevo, maupun Bio Paulin. Namun hasilnya bagaimana? Kita tahu sendiri proyek naturalisasi bek tersebut hanya akal-akalan saja untuk memenuhi kuota pemain lokal di Liga Indonesia. Kalau dulu kita lihat tiada yang import daripada liga-liga champion Eropah ataupun liga-liga Inggeris ya. Kebanyakannya pemain naturalisasi ini datangnya daripada pemain-pemain yang sudah ada di dalam Liga Indonesia. Itu yang dijadikan pemain naturalisasi. Tapi sekarang sudah mula untuk mengambil daripada pemain-pemain Liga Spanyol, Liga Inggeris dan katanya nanti akan daripada Liga Champion Eropah akan menjadi naturalisasi untuk timnas Indonesia. Luar biasa guys, bertambah kuat ya. Belajar dari yang sudah-sudah, maka kini era baru gelombang naturalisasi mulai dilakukan. Tepatnya pada era pelatih Sintayong. Proyek naturalisasi menjadi salah satu jalan yang ditempuh PSSI bersama Sintayong untuk menunjang prestasi timnas Indonesia. Di era Sintayong, PSSI lebih diarahkan untuk melakukan naturalisasi pada para pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Sejak era Coach Shin, pemain naturalisasi yang datang kebanyakan dari sektor back seperti Jordi Amat, Sandy Walsh maupun Patinama. Kenapa lini belakang? Soalnya Sintayong melihat lini pertahanan Indonesia belum cukup bagus, terutama jika untuk menghadapi skema bola mati lawan. Pada saat set piece bola mati seperti sepak pojok, timnas kerap kecolongan ketika harus berduel bola-bola atas, khususnya melawan tim yang punya postur tubuh tinggi.
Masalah postur tubuh yang kurang begitu tinggi yang dimiliki pemain asli Indonesia berusaha Sinteyong atasi dengan menaturalisasi pemain keturunan di posisi lini belakang dengan postur yang tinggi. Kalau kita lihat Messi pun postur badannya tidak tinggi seperti kita ya, orang Asia saja, orang ASEAN. Tetapi dia bukan sebagai back lini belakang sekali, tetapi dia adalah striker ya. Dan itu sebabnya kita lihat Sinteyong mahukan yang untuk pertahanan itu adalah yang postur tinggi-tinggi seperti contoh Elkan Bagot, Jordi Amat ya. Itu yang dia mahukan, postur badannya begitu ya. Selain itu, naturalisasi yang dilakukan Sinteyong juga ditujukan untuk menunjang sistem bermainnya, seperti halnya posisi fullback. Tadi pungkiri timnas kini punya fullback lokal bertalenta seperti Arhan dan Asnawi. Akan tetapi Coach Shin menganggap itu tak cukup. Ia tak bisa mengandalkan Arhan dan Asnawi secara terus-menerus. Butuh sosok lain yang menjadi alternatif. Maka dari itu, Wolves dan Patinama disiapkan untuk bisa menambah variasi di lini pertahanan timnas. Lalu di bek tengah ada duet Jordi Amat dan Elkan Bagot. Mereka berdua tak usah diragukan lagi pengalamannya di Eropa. Luar biasa. Meski Jordi Amat sudah senior, namun Amat masih bisa berada pada level yang prima. Apalagi ditambah Bagot, pemain yang mentas di Championship bersama Ipswich Town. Itu yang lagi Jangan tambah salah, kukuh ya. jika Coach Shin hanya asal-asalan menampung pemain naturalisasi. Pasalnya semua pemain yang disetujuinya untuk membela timnas punya syarat khusus. Kriteria itu diungkapkan sendiri oleh Sinteyong. Menurutnya ia tak bisa memutuskan atas dasar klub apa yang dibela atau nama besar si pemain. Sinteyong tetap harus melihat beberapa kali si pemain itu bermain secara langsung. Itu yang dimaukan Begitupun Sinteyong. ketika kini Coach Shin dihadapkan pada penambahan bek naturalisasi baru lagi. Seperti halnya Kevin Dix, Jay Itzes tambah maupun lagi. Nathan Jo Aon. Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan alasan sebenarnya kenapa menumpuk pemain naturalisasi di lini belakang. Arya menjelaskan PSSI tidak asal mencari pemain untuk dinaturalisasi. Semua langkah naturalisasi atas persetujuan Coach Sinteyong. Semuanya harus tanya ke pelatih. Kalau pelatih tidak butuh, apapun yang diusulkan orang, kami tak mau untuk memprosesnya. Benar-benar. Banyak juga anggapan bahwa penumpukan bek naturalisasi hanya akan mematikan karir pemain lokal terbaik untuk masuk timnas. Seperti apa yang disorot media Vietnam, The Tau 247. Mereka menyoroti tentang penumpukan bek naturalisasi yang akan dilakukan timnas kita beserta akibatnya. Namun tak usah mempermasalahkan hal tersebut. Toh Sinteyong cukup fair dalam hal ini. Kalau pemain naturalisasi itu tak perform, toh Sinteyong berani kok tak memakainya. Terbukti pemain seperti Rizky Ridho, Asnawi maupun Fahrudin Arianto juga sering dipercaya oleh Coach Shin. Justru sekarang yang terpenting adalah ikuti saja arah yang sudah dijalankan Coach Shin dan PSSI guna terus memperkuat materi pemain timnas. Apalagi turnamen-turnamen penting sudah ada di depan mata kita seperti Piala Asia 2024 maupun kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu yang penting. Okey guys, kita sudah pun tonton dan action tadi bagaimana ya kita lihat, iaitu Coach Sinteyong cuba untuk menyiapkan ataupun untuk memperkuatkan lagi iaitu timnas Indonesia untuk menghadapi perlawanan kelayakan Piala Dunia untuk raun yang kedua ini ya, iaitu pertama sekali Indonesia pada 16 November ini akan bertemu dengan iaitu pasukan Iraq dan keduanya akan bertemu dengan pasukan Filipina pada 21 November. Dan selepas itu kita tahu Indonesia akan terus saja ke Piala Asia pada bulan Januari dan akan bertemu juga dengan Iraq, Vietnam dan juga dengan negara Jepang. Itu adalah kita lihat guys betapa kuatnya pasukan-pasukan yang ada di dalam grup untuk Piala Asia bersama dengan Indonesia. Kalau kita tahu Jepang adalah salah satu negara yang terkuat di dalam Asia dan sering masuk ke dalam Piala Dunia untuk mewakili Asia iaitu Jepang. Dan di situlah kita lihat Indonesia akan bertemu dengan Jepang pada 24 Januari ini di Piala Asia. Jadi sebab itulah kita lihat Sinteyong sudah cuba untuk memperkuatkan lagi daripada segi pertahanan yang paling penting sekali Sinteyong kuatkan. Kita lihat adanya Elkan Bagot, adanya Jordi Amat, adanya Sandy Wall dan kita tahu pemain-pemain lokal pun ada juga
juga yang ditempatkan oleh Sintayong untuk memperkuatkan lini pertahanan, striker dan midfielder. Itulah yang kita lihat guys. Sintayong sentiasa untuk meneliti pemain-pemainnya untuk lebih terbaik lagi di setiap perlawanan. Dan malahan kita ada juga mendengar daripada kritikan daripada luar mengatakan kenapa Sintayong sentiasa memilih untuk pemain naturalisasi untuk memperkuatkan timnas Indonesia. Sebenarnya tidak begitu guys. Apa yang dikatakan oleh Mimin tadi daripada starting 11 juga, Sintayong tidak sahaja memilih naturalisasi untuk memperkuatkan timnas Indonesia. Malahan Sintayong juga memilih pemain lokal. Kalau kita lihat ramai pemain-pemain lokal yang dipercayai oleh Sintayong untuk mengisi timnas Indonesia. Tetapi pemain naturalisasi amat diperlukan oleh timnas Indonesia kerana bagi Sintayong pemain naturalisasi ini di dalam timnas Indonesia mereka ini lebih unggul dan mereka akan lebih kuat lagi di bahagian belakang, iaitu di bahagian pertahanan. Dan juga kita lihat seperti Jody Amat, Elkan Baggott, Sandy Walsh itu sudah terbukti pemain naturalisasi itu sudah dapat untuk membantu timnas Indonesia untuk pergi lebih jauh lagi di dalam Piala Asia ataupun nanti untuk kualifikasi Piala Dunia. Sebab itulah Coach Sintayong lebih memilih pemain naturalisasi dan tidak lupa juga kepada pemain lokal untuk memenuhi ataupun untuk mengisi di ruang timnas Indonesia. Jadi bagi saya guys, seperti yang dilakukan oleh Indonesia, begitu juga pemain daripada negara Malaysia ya. Pemain kita lihat Harimau Melaya pun ada beberapa juga pemain-pemain naturalisasi yang memenuhi untuk pasukan Harimau Melaya. Kalau kita lihat daripada pemain-pemain lokal kita bukan tidak berkualiti, mereka pun sangat hebat, sangat bagus. Tetapi kita mahu gabungan antara naturalisasi dengan pemain lokal itu akan lebih mengukuhkan lagi ataupun akan lebih memantapkan lagi untuk pasukan-pasukan seperti timnas Indonesia ataupun untuk pasukan Harimau Melaya. Itulah yang dimahukan oleh Coach Sintayong dan begitulah juga yang dimahukan oleh coach daripada Harimau Melaya, Kim Panggon. Tetapi kita tahu ya, untuk pasukan Malaysia ataupun pasukan Indonesia ini pelatihnya adalah dua-dua daripada Korea. Itulah yang terbaiknya. Bagaimana pandangan kalian sendiri tentang naturalisasi diramaikan di dalam setiap timnas Malaysia ataupun di dalam setiap timnas Indonesia? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi anda yang baru bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.